Kuat banget. Kerupuk apa Bun? Ini kerupuk katanya pedes-pedes gitu, tapi apa banget, lembut, nggak keras. Assalamualaikum sayang. Kalau nggak suka gue ngebahas Niki, ya udah sih kalian keluar aja. Kalian buka sendiri room kalian, bahas sendiri. Siapa yang mau kalian bahas? Kalian komal-komal juga ngebahas Niki, itu tujuan kalian sampai pagi-pagi. Terus giliran gue itu dulu yang dibahas. Terserah gue lah, suka gue. Masa gue ngebahas lu, kagak ada menarik-menariknya bahas lu. Bahas apa? Bahas Nepos. Nepos bahas Niki. Gue tambah minum ya. Aneh-aneh orang inilah. Sekarang gini ya, permintaan kemarin ya, permintaan dari pihak pelapor cepet banget dikabulkan. Giliran Niki yang minta, dikabulkannya dipikir-pikir dulu. Giliran pihak sana yang minta langsung. Bingung gue. Coba heran, pantas heran gak sih kita? Pantas bertanya gak sih? Kok bisa ya kalau dari sana cepet banget? Kalau dari Niki permintaan dipertimbangkan dulu, nanti akan dijawab, ada masanya dijawab, nanti akan dijawab pada waktunya. Giliran di sana minta langsung oke. Mbak, coba aneh nggak? Coba kok bisa ya gitu ya? Nanti keaneh-anehan, nanti dibilang jangan ini ya, jangan dikondisikan wah. Iya, aku habis keramas, habis mandi. Si Gosong minta maaf. Si Gosong tuh minta maaf, dia ketakutan aja. Karena ketakutan apa? Ketakutan nanti kan Lintang sudah mau melapor, takutlah dia, ya kan. Satu lagi dia dibayar nggak sesuai, ya takutlah dia. Gitu aja sebenarnya sih menurut gue. Ntar gue sini dulu ya. Dia ketakutan dia itu tidak dibeyong lagi, udah selesai beyongannya, makanya dia lari ke sini. Dia pengen kan tujuan dia pengen jadi Ertong. Gue makan kerupuk aja kenyang loh. Nih, kenyang. Pengen jadi Ertong dia. Bun, kenapa mulutnya si Nepos gitu banget? Ya, dia akan diem kalau dia sampai berhasil. Kalau Niki maskap, tetap aja. Orang kalau udah namanya penyakit hati itu susah, say. Penyakit hati, ya. Penyakit hati kenapa? Sakit hati. Jadi susah. Kita mau ngomong apapun, tetap yang dia kejar itu Niki. Nah giliran kita nanti ini, kenapa? Giliran dia ngomongin Niki kemana-mana, komal-komal kemana-mana ngomongin Niki mulu. Boleh. Giliran kita ngomongin Niki, langsung buzzernya masuk. Yang dibayar oleh pelapor. Bentar lagi banyak lagi nih pertobatan yang udah nggak dibeyong. Yang masih dibeyong tuh masih bisa dihitung berapa. Yang nggak dibeyong itu udah nggak dianggap. Udah nggak dianggap yang nggak dibeyong itu. Langsung memihak ke kita. Langsung mendukung Niki. Udah kurang transparan. Bu Pres, selamat apa ya? Selamat sore Bu Pres. Sore kakak cantik, sore sayang. Nepos suruh ikutan paker sih. Paker sih, iya sih paker sih. Biar ini ya, biar ijazahnya SMA ya.
Kapan putusan bebas? 6 kali persidangan lebih kurang saya. 6 kali persidangan berarti sekitar 1 bulan setengah lagi. Insya Allah, mudah-mudahan, doain aja. Sholat dulu Teh Sauda sayang. Udah sholat asar, lu baru sholat sekarang. Sudah jam sekian baru sholat lu. Gimana lu? Bun, aku suka nonton like. Udah sholat gue tadi, lu baru sholat sekarang. Gemes. Gemes kenapa? Udah hampir Niki ditahan itu sudah mau 8 bulan. 8 bulan penahanan ya. Dan sekarang sudah udah kelihatan ini. Oh, langsung pada pertaubatan. Jangan percaya. Hanya untuk menyelamatkan dagangannya masing-masing. Mau menyelamatkan dagangan. Spill pakai apa? Aku habis mandi. Habis ini masih basah nih. Seger karena habis mandi sayang. Ini masih basah-basah. Emang benar lu, nggak usah diomongin saksi siapapun sayang, nggak usah diomongin karena perlunya kerahasiaan saksi ya, perlunya. Karena ingat nggak kalian, saksi itu kadang-kadang dulu kalau saksi kunci itu malah ditutup banget, malah benar-benar tidak dikeluarkan, malah sebenarnya saksi kunci itu harus benar-benar dijaga supaya tidak terjadinya gimana-gimana. Jadi nggak usah diomongin siapapun saksi, yang pasti ada saksi 4 dari Nikita Mirzani yang akan meringankan. Itu baru saksi beneran, bukan saksi-saksian. Saksi ahli beneran ahli dalam bidangnya masing-masing. Memang benar-benar saksinya ada saksi kunci. Tuh, doain aja ya, karena kemarin itu memang diserang sama saksi JPU. Minggu ini saksi dari Nikita Mirzani. Kalian pantengin nanti minggu ini, Kamis ya, Kamis depan insya Allah. Pantengin. Mudah-mudahan saksinya tidak tergoda sama siapapun, berbicara dengan benar, bicara dengan lantang, dan bersaksi dengan kesaksian yang ada, yang betul-betul. Kan saksi itu sebenarnya tidak boleh keterpihakan. Dia harus, apalagi saksi ahli, dia ahlinya di bidang apa, harusnya begitu. Tidak boleh ada keterpihakan, tidak boleh ada penyetiran, tidak boleh ada yang udah masuk-masukin nih sini nih, nggak boleh. Harusnya netral saksi itu ya, harusnya. Tapi kan seperti kata Niki, saksi ngomongin apapun apa-apa kalau udah terpojok lupa. Kalau gini-gini apa, terus ngomong apa-apa, saksinya tetap itu aja, ngomongnya itu aja. Makanya kata Niki, apapun saksinya tetap minumnya teh botol sastra, kata Niki. Gitu. Aduh. Makasih sayang, cantik, makasih. Ibu malu nih, ibu malu nggak sih kayak gini kelakuannya di perkumpulan kantor suami? Sekarang saya tanya, yang saya malukan apa? Saya duduk dengan tenang, ngomong dengan tenang, dan saya membela seorang ibu tunggal yang saya duga dikriminalisasi oleh segerombolan orang, yang ada segerombolan itu sudah mau bertobat. Letak malunya saya, malunya ibu-ibu sekantor suami saya, letak malunya ke saya apa? Apa saya telenji di sini? Apa saya ngomong-ngomong jorok di sini? Apa saya di sini memberikan contoh yang nggak baik? Sekarang saya mau tanya kamu siapa tadi yang nulis? Apa yang membuat malu di kantor suami saya? Apa? Saya tanya. Saya sini ngomong pakai baju sopan. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata jorok. Saya juga tidak sambil semok-semok. Tidak ada. Apa yang membuat malu? Coba kamu kalau ngomong tuh pakai logika ya. Yang membuat malu siapa? Yang saya bela siapa? Seorang ibu tunggal yang kalian segelintiran orang mengkriminalisasi ibu tunggal tersebut. Saya bersuara karena saya seorang ibu, karena saya juga punya seorang anak. Terus yang bikin saya malu apa? Yang membuat saya malu sehingga kantor suami saya malu, suami saya pun malu beristrikan saya. Apa yang membuat saya malu? Coba